Selamat pagi. Hari ini kita masuk bab baru. Judulnya adalah fungsi logaritma. Jadi yang pertama sekali Anda lakukan itu adalah mengenal logaritmanya dulu. Ya, logaritma itu kebalikan daripada perpangkatan. Jadi logaritma itu selalu ditulis adalah kebalikan daripada ini. X adalah A pangkat Y. X itu adalah A pangkat Y. Berarti nanti A log X itu akan menghasilkan Y. Kira-kira seperti itu. A log X itu akan menghasilkan Y. Contoh, nengok nih. 2 log 8 itu akan sama dengan 3. Nah, inilah dia. Karena tadi 2 pangkat 3 itu menghasilkan 8. Berarti nanti A log X kan, berarti X-nya adalah mana tadi fungsinya, di sini dia. Nah, dia nampak 2 logaritma 8 itu akan menghasilkan 3. Jadi untuk pertama-tama ini Anda berpikir berapa, seperti anak SD kembalilah, Anda tambah-tambah, kurang-kurang, kan kira-kira seperti itu. 6 tambah berapa dapat 8. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini kebalikannya. Ini kebalikan daripada perpangkatan. Jadi coba Anda mengerti yang ini. 10 logaritma 0,1. 0,1 itu 1/10. Jadi kamu berpikir 10 pangkat berapa mendapatkan 0,1. Ya, itu jawabannya adalah -1. Contoh, nyatakan bilangan berikut dalam logaritma. Bisa Anda cermati, Anda pikirkan pelan-pelan ya. Saya ingatkan, penulisan logaritmanya itu ada angka 2 di atasnya itu adalah basis logaritma. Jadi harus agak ditulis ke atas. Ya, agak ditulis ke atas. Ya, dia tidak satu baris ya. Agak ke atas. Nah, contoh nomor 1 ini. Bagian A, 2 logaritma 1. 2 pangkat berapa dapat 1? Jawabannya adalah 0. Kan gampang. Yang B, 3 pangkat berapa dapat 9? Jawabannya 2 tentunya. Nah, ini dia. Baru terakhir, 4 pangkat berapa dapat 4? Jawabannya tentunya adalah 1. Jelas ya? Grafik. Nah, grafik seperti biasa deh. Anda hanya menghitung nilai-nilai X, nilai-nilai Y, nah Anda udah dapat. Jadi di bab pertama itu kita gambar grafik fungsi logaritma, fungsi pangkat kan naik ke atas seperti ini ya. Yang ini Y sama dengan A pangkat X. Ini akan simetri terhadap A logaritma X. Tapi sumbu simetrinya itu Y sama dengan X. Ya, mereka akan seperti itu. Anda cermati, Anda gambar, kira-kira seperti itu ya. Dapat jawaban seperti ini. Nah, gambar yang pertama ini. Tentang 2 pangkat X dengan 2 logaritma X. Oke. Ini lagi, contoh yang kedua. Setengah pangkat X dengan setengah logaritma X. Dia akan sangat-sangat sumbu simetri. Kalau Anda bisa menggambar apanya ya, Anda bisa menggambar perpangkatan, Anda pasti bisa menggambar logaritma. Next, saya coba lanjut. Grafik dapat disimbolkan, ini udah dijelaskan. Sama dengan grafik fungsi perpangkatan, dia akan ada domain, range, intercept ada X, ada Y, dan asymptot. Ini hanya jawaban-jawaban yang ada di sebelah kanan ini hanya khusus untuk A logaritma X ya. Dengan catatan A lebih besar daripada 1. Jadi kadang-kadang nanti bisa aja A-nya itu diganti. Ya, bisa saja. Anda disuruh menggambar logaritma X dengan minus logaritma X. Gampang ya. Tidak masalah.
Tentukan domain dari fungsi 2 logaritma 12 kurang 4x. Anda masih ingat tadi domainnya? Kalau 2 dipangkatin, kira-kira dia tidak akan pernah negatif. Maka 12 kurang 4x tidak akan pernah negatif. Maka dia buat lebih besar daripada 0. Maka dapatlah X jawabannya lebih kecil daripada 3. Ini syarat normal. Terus ada kadang-kadang nanti ditulis E log X. Tapi sebenarnya satu dunia ini menulis itu adalah ln X. Sering Anda baca in. Itu bukan in ya, itu ln. Tukis gampang saja. Kalau belum terbiasa dengan ln, kamu sudah boleh menggunakan bilangan E atau bilangan Euler dan logaritma. Bilangan Euler sudah pernah saya jelaskan di bab pertama. Oke, ini nanti Anda coba-coba nomor 1 sampai berapa ini? 8 saja. Sederhana saja ya. Tolong yang dikerjakan adalah bagian setengah awalnya saja. Setengah awalnya saja. Contoh nomor 1 ngerjakan A-nya saja. Nomor 2 kerjakan A-nya saja. Nomor 3 kerjakan A sampai D. Setengah awalnya saja ya. Lakukanlah sesuatu yang menguntungkan Anda. Kalau Anda pada saat bingung, Pak ini setengahnya agak-agak gimana gitu. Lakukan aja yang menguntungkan Anda. Terima kasih. Oke, kita lanjut latihan 2. Persamaan logaritma. Ini persamaan enak nih. Kalau masih persamaan nyantai kita. Oke, kita coba. Anda kenalan dulu dengan beberapa rumus logaritma. A logaritma 1 itu akan sama dengan 0. A logaritma A itu akan selalu sama dengan 1. Perpangkatan kalau bilangan logaritma ditambah itu akan sama dengan dikali. Kurang ini akan sama dengan dibagi. Anda dipelajari dulu. Oh, masih 3. Oh, ini lanjutannya ya. Ada lanjutannya. A logaritma B sama dengan M logaritma B per M logaritma A. Jadi, satu logaritmanya itu bisa dibagi menjadi 2 bilangan logaritma. Nomor 5, ini rumus yang paling dasar dan harus dimengerti. Banyak sekali nanti digunakan nomor 5 ini. Ya, banyak sekali. N per M logaritma A logaritma B. Nah, ini dia. Oke, selebihnya Anda bisa baca ya. Oke, mana dia? Kolom 4 ya. Oke, good. Contoh 8. Logaritma 5 tambah logaritma 2. Tadi udah ada syaratnya adalah logaritma 5 kali dengan logaritma 2 sama dengan logaritma 10. Tadi saya lupa bilang, kalau kadang-kadang ada soal yang tidak ditulis basisnya di sini. Ada tidak ditulis basisnya. Itu satu dunia ini tahu itu adalah 10. Jadi logaritma 10 ini bacanya adalah 10 logaritma 10, betul ya? 10 logaritma 10 adalah 1. Nomor 2, 2 log 16 kurang 2 log 4. Kalau Anda bisa menggunakan cara langsung di latihan pertama kemarin, tadi itu adalah 4 dikurang dengan 2, betul ya? 4 dikurang dengan 2, tapi ini kan kita lagi belajar rumus. Kalau kurang itu artinya dibagi. 16 dibagi 4 jawabannya 2 logaritma 4. 2 logaritma 4 itu berapa? Jawabannya adalah 2. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut nomor 5, nomor C. Lihat. 2 kali A log 5 kurang 3 kali A log 2. Ini kebetulan bilangan logaritmanya tidak sama ya. Log 5 dan log 2 tidak sama, nggak bisa kita lakukan sesuatu. Maka 2-nya ini kita kembalikan ke atas dulu. Jadi A log 25. Tahu 25 karena 5 dipangkat dengan 2. Ya kan? 2 dipangkat 3 jadinya 8. Terus A logaritma 25 kurang A log 8. Itu akan menjadi A log 25 per 8 dan kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jawabannya di situ aja. Oke, kita lanjut.
Anda disuruh menyederhanakan seperti ini. Harusnya nanti bisa Anda coba-coba ya. Terus, ini dia yang mantap. Jika 9 log 8 adalah 4 log 3, maka adalah A, maka 4 log 3 berapa? Nah, itu ditanyanya. Oke. Kita coba ini. Kita sederhanakan dulu. 9 log 8. Ini adalah P logaritma 8 per P logaritma 9. P-nya berapa, Pak? Nggak tahu. Itu nggak masalah. Yang penting basisnya sama. Atas P, bawah P. 8 itu adalah 2 pangkat 3, maka 3-nya ke depan. 9 itu 3 pangkat 2, maka 2-nya ke depan. Pindahkan ke sebelah kanan, dapat P log 2 per P log 3 adalah 2 per 3A. Di soal berikutnya, 4 log 3 juga disederhanakan dengan cara yang sama. P log 3 per P log 4. P log 4 tadi kita tahu adalah 2 kali P log 2. P log 3 per P log 2 itu akan menjadi 2A per 3. Dia mau 3-nya di atas ya. 3-nya di atas berarti 3-nya yang di sini juga di atas. 3 per 2A ketemu dengan 1/2. Itu adalah 3 per 4. Saya tidak ada masalah. Saya lanjut latihan 2. Latihan 2 ini agak banyak, ada 10 soal. Saya rasa tidak perlu kita kerja 10, kita ada 20 soal. Saya mau Anda pilih nomor yang dikerjakan adalah nomor apa ya? Nomor 1, 2, 1, 2, terus 18, 19, 20. 5 soal saja. Saya ulangi, nomor 1, nomor 2, terus nomor 18 dan 18, 19 dan 20. Oke, silakan bekerja dan tetap semangat.